Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah kemuhammadiyahan. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah observasi keluarga du'afa. Oke, langsung saja kita simak materinya berikut ini. Oke, Hamka muda yang dirahmati Allah, masih ingat ya bagaimana cara Kiai Dahlan mengajarkan Al-Quran kepada para santri-santrinya ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas ya mengenai hal ini, bahwa pertama santri-santrinya agar bisa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mampu memahami isi kandungannya, dan yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah mengamalkan surat Al-Quran, surat Al-Maun itu? Nah, setelah itu kemudian para santrinya ini kemudian mengamalkan isi kandungan daripada surat Al-Maun. Isi kandungan utamanya adalah bagaimana ya kita itu mempunyai kepedulian dan mau membantu kaum fakir dan kaum miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, uluran sedekah kita. Nah, karena itulah saat itu para santri Kiai Dahlan kemudian langsung dia berkeliling kauman di Yogyakarta mencari kaum du'afa. Tentu saja banyak ditemukan orang-orang miskin di pinggir jalan ya, di mana-mana, yang kemudian mereka berikan bantuan. Nah, Hamka muda yang dirahmati Allah, dalam mata kuliah ini kita ingin mereplika apa yang telah dilakukan oleh Kiai Dahlan dan para santrinya. Kita sudah membahas surat Al-Maun ya di pertemuan sebelumnya, bahkan kita sudah membahas bagaimana itu surat Al-Maun diimplementasikan dengan metode dakwah yang disebut dengan dakwah pencerahan. Dan kali ini kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh santri-santrinya Kiai Dahlan ya puluhan tahun yang lalu. Nah, pada hakikatnya kita adalah santrinya Kiai Dahlan sekarang ini ya, yang tentu saja mengaji dengan metodenya Kiai Dahlan ya, secara tidak langsung seperti itu. Kita akan praktekkan. Kita sudah belajar Al-Maun, kita akan mencari kaum du'afa. Nah, saat itu Hamka muda tentu saja masih sederhana ya. Para santri itu kemudian berjalan begitu saja, kemudian menemukan kaum du'afa yang akan dibantu. Nah, sekarang sebenarnya sama juga kita ya, bisa kalau kita mau keluar ya ke jalan, ke lampu merah ya, kita dapat dengan mudahnya menemukan kaum du'afa. Nah, tapi kita tidak ingin hanya sekedar itu ya. Kita ingin memastikan bahwa bantuan yang akan kita salurkan itu tepat sasaran. Nah, jadi kaum du'afa, kaum fakir, kaum miskin ya hari ini sudah menjadi problem sosial yang luar biasa rumit ya. Seringkali kita menjumpai di mana-mana orang meminta-minta ya, yang padahal sesungguhnya itu belum tentu tuh mereka itu sebenarnya orang miskin. Nah, karena itulah kita ingin memastikan ya bahwa yang kita bantu adalah benar-benar orang yang membutuhkan bantuan. Karena itulah kemudian tidak cukup kita hanya berjalan dan menemukan kaum du'afa itu, tapi kita harus tahu kriterianya sebagaimana yang telah kita pelajari ya di pertemuan yang lalu yang berjudul dakwah pencerahan untuk keluarga du'afa. Dan kemudian kita tahu bagaimana cara mengamati, mengobservasi langsung ya kepada kaum du'afa itu. Nah, karena itulah teknik-teknik itu akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Nah, Hamka muda yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara tentang teknik bagaimana melakukan observasi, kita mengunjungi kaum du'afa untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang butuh bantuan ya. Kita ingin menekankan di awal dulu bahwa tujuan dari kita melakukan observasi itu tidak hanya semata-mata ingin menemukan kaum du'afa, tapi ada setidaknya 3 tujuan yang akan kita dapatkan di sana. Yang pertama adalah tadi pengumpulan data. Ya, ini tujuan utama kita. Memang kita akan mengumpulkan data. Ya, kita akan memverifikasi kepada kaum du'afa secara langsung bahwa dia memang
orang yang butuh bantuan. Kita tidak hanya mendengar dari orang, yang kabar dari orang, tapi kita datang langsung ya, kita melihat bahwa orang ini butuh bantuan. Nah, tapi tidak hanya itu ya, pada saat kita datang tuh kita tidak hanya melihat oh ini duafa butuh bantuan, enggak. Tapi ada banyak hal yang akan kita tanya, yang akan kita lihat, yang tentunya di situ adalah juga banyak manfaatnya untuk termasuk untuk diri kita sendiri. Di antaranya yang kedua adalah ya, yang pertama untuk mengumpulkan data, yang kedua adalah sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, pada saat kita ketemu dengan kaum duafa di sana ya, kita nggak semata-mata kemudian kita ingin melihat bahwa dia adalah orang yang butuh bantuan, ditanya apa yang dibutuhkan, bukan hanya itu. Tapi di sana jangan lupa kita juga berdakwah kepada mereka, ya, menyampaikan nasihat-nasihat ya kepada mereka. Jadi memberikan arahan, nasihat ya, mana yang mungkin untuk kita berikan kepada mereka. Jadi di sana terselip mau'izatul hasanah. Kita memberikan nasihat kepada mereka. Ya, inilah dakwah kepada mereka. Memang kita mau bantu ya, terutama secara finansial, tapi di sana kita juga menyampaikan misi dakwah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar dari kehidupan mereka. Nah, ini untuk kita sendiri ya. Dengan kita datang kepada mereka, ya kita ngobrol ya, kita tahu tuh problem mereka apa. Kita belajar tuh dari sisi kehidupan kaum duafa ini ya. Nah, di antara mereka adalah orang-orang yang sangat kuat ya dalam menghadapi kehidupan. Ya, sehari-hari diterpa dengan kesulitan, tapi mereka mampu survive ya. Dan di antara mereka ya juga tidak sedikit yang taat kepada Allah gitu ya di tengah deraan kesulitan. Nah, jadi bukan semata-mata kita sebagai subjek yang ingin bantu mereka ya, tapi kita juga sebagai objek yang kita akan belajar pada kehidupan kaum duafa. Oke ya teman-teman sekalian, itu 3 tujuan dan manfaat pada saat kita melakukan observasi. Kemudian apa yang dilakukan pada saat observasi ya, kita bisa simpulkan ke dalam 3 hal sebenarnya ya, secara teoritik ya. Nanti secara mudahnya kita akan bahas langkah-langkahnya ya. Secara teoritik itu 3 hal. Yang pertama adalah pemilihan atau selection gitu ya. Jadi observasi adalah kita datang langsung kepada objek, melihat langsung ya, wawancara langsung, itulah observasi ya. Kita langsung datang ke tempat untuk melihat keadaan, bertanya gitu ya. Nah, yang kita lakukan sekali lagi satu adalah pemilihan. Pemilihan itu artinya itu kan banyak di situ informasi tentunya ya. Di situ banyak informasi, banyak hal yang kita lihat. Nah, tapi kita tidak boleh buyar. Kita akan fokus pada satu persoalan gitu ya, satu permasalahan ya. Kalaupun kita kembangkan, tapi kita tidak lari dari persoalan yang kita tuju, yaitu permasalahan kaum duafa yang dihadapi oleh kaum duafa. Kaitannya kita akan beri bantuan kepada mereka gitu ya. Barangkali di sana nanti akan berkembang banyak hal yang kita lihat, yang kita diskusikan ya, tapi kita harus memilih satu fokus yang kita ingin tanya lebih mendalam, ingin kita cari keterangannya lebih mendalam, itu apa. Itu yang pertama itu ya. Jadi pemilihan atau selection. Yang kedua adalah pencatatan atau recording. Yang kedua adalah kita mendokumentasikan, mencatat atau mungkin merekam ya, atau mungkin memfoto. Jadi mana-mana data yang perlu kita catat, kita catat. Makanya nanti dalam tahap persiapan kita semua ini siapkan dulu ya. Yang perlu kita catat secara natural gitu ya. Mana objek yang perlu kita foto gitu ya, dan mana yang bisa direkam ya, semua data kita potret semuanya. Nah, catatan yang dibuat oleh teman-teman itu setidaknya bisa ada 2 ya. Yang pertama adalah catatan apa adanya, apa yang kita lihat ya, misalnya oh rumahnya sudah mau roboh, oh si ibu ini dalam keadaan sakit ya, dan seterusnya. Itu catatan apa adanya, kita potret apa adanya. Tapi yang kedua, kita juga bisa membuat catatan reflektif gitu ya. Catatan reflektif itu adalah kesan kita terhadap objek ya. Misalnya orang ini begitu tampak begitu sedih sekali ya, dan seterusnya. Jadi kesan-kesan kita saat melihat objek ya.
memprihatinkan, itu kan refleksi kita ya, penafsiran kita atas apa yang kita lihat gitu. Yang satu adalah faktanya apa adanya kita tulis, yang kedua adalah bagaimana kesan-kesan kita terhadap objek. Misalnya dia kelihatan sangat tabah dalam keadaan yang sulit, nah itu adalah catatan reflektif ya. Nah, jadi ada dua catatan, satu adalah catatan faktual yang apa adanya itu, yang kedua adalah catatan reflektif, kesan-kesan kita pada saat melihat objek. Kemudian yang ketiga adalah pengkodean atau encoding kalau di dalam materi yang kita taruh di online learning itu ya. Jadi kita setelah data terkumpul itu nanti kita tandain, oh ini data ini untuk ini, data ini, kita menghubungkan data satu dan data yang lain itu. Ini juga nanti untuk menganalisis ya, menganalisis hasil. Nah, kita melakukan namanya adalah encoding, pengkodean data. Data itu dipilah-pilah, mana ini untuk mendukung yang mana, dihubungkan sehingga data itu membunyikan suatu fakta ya, suatu fakta yang kita lihat tentang kaum duafa itu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, oke, intinya setelah kita siap ya untuk ke lokasi, maka kita sudah menentukan ya, kita sudah menentukan lokasi mana yang mau kita kunjungi. Oke, dan jangan lupa jangan sendirian ya, jangan sendirian. Kalau sekarang, karena sekarang sedang Covid ya, jangan lupa protokol kesehatan. Nah, jangan sendirian. Kenapa? Karena supaya nanti satu ada yang mencatat, ada yang memfoto ya, misalnya merekam. Nah, satu itu bisa ngobrol secara natural gitu. Jadi jangan kaku gitu ya. Oke. Jadi setelah kita siap tuh, prinsipnya begini. Prinsipnya nanti pada saat kita di sana di lapangan itu kita natural sekali ya, natural sekali. Jadi jangan ambil jarak dengan mereka gitu. Bagaimana supaya kita dekat, supaya kita diterima dengan baik, sehingga mereka mau cerita banyak sama kita. Itu intinya ya. Intinya adalah jangan kaku, jangan formal. Jadi bagaimana supaya kita diterima dengan baik oleh mereka, dan sehingga kita mendapatkan informasi yang sesungguhnya gitu ya. Mereka bisa cerita apa adanya. Oke. Nah, yang kedua, lebih banyak mendengar daripada kita bertanya ya. Tentu saja ini melihat situasi ya, tapi usahakanlah mereka yang banyak bercerita gitu ya. Kalau diem mereka tentu saja kita ngomong gitu ya. Jadi supaya lebih banyak bercerita. Yang ketiga, gunakanlah sudut pandang mereka. Jadi jangan kita menghakimi, menjudge ya, kemudian menggurui, jangan. Tapi kita empatik gitu ya. Kita melihat persoalan dari sudut pandang mereka. Jadi kita empatik, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Mencoba untuk memasuki dunia mereka gitu ya. Jangan menjudge dengan cara pandang kita. Jadi lihatlah dia sebagai dia gitu ya. Oke, jadi empatik, jangan menjudge mereka, banyak mendengar, dan upayakan bagaimana supaya kita diterima dengan baik oleh mereka ya, supaya tidak ada jarak dengan mereka. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu prinsip yang kita harus pegang ya. Kemudian siap-siaplah kita untuk berangkat. Persiapkan berbagai peralatan tadi, alat tulis, alat rekam ya. Sekarang sudah mudah ya, pakai HP itu sudah bisa memfoto, merekam dan seterusnya. Nah, sekali lagi jangan sendirian, supaya ada teman, nanti ada yang ngobrol, ada yang memfoto dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu datangilah objek tadi, kaum duafa tadi. Nah, di situ kita ngobrol itu ya. Di dalam ngobrol itu tadi sekaligus ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah kita fokus pada masalah ya. Fokus pada masalah, apa-apa saja yang harus kita dapat. Nah, kita membuat kisi-kisi dulu ya, tapi jangan bingung juga teman-teman. Itu di dalam materi di online learning atau di kuliahake.com saya juga sudah membuatkan pertanyaan dan informasi dasar apa yang harus didapatkan itu ya, sehingga nanti kita nggak ngaco tuh ya, bicaranya udah kemana-mana nggak dapat data yang diinginkan. Itu untuk bagian yang pertama tadi kan harus selection ya, selective data. Nah, di situ sudah ada panduannya. Teman-teman lihat di materinya, baca, ada beberapa data pokok yang harus didapatkan oleh teman-teman situ ya. Itu siapkan itu.
siapkan, dan itu informasinya harus dapat gitu. Nah, usahakan pada saat ngobrol itu jangan kaku ya, jangan jangan kayak orang wartawan wawancara gitu ya, natural. Jadi sehingga ini sambil bagaimana caranya dihafal ya, atau seperti apa gitu supaya natural. Oke ya. Nah, data-data itu kumpulkan, fokus pada data-data utama ya. Nah, jangan lupa tadi pada saat kita melakukan wawancara, datang observasi, ada 3 hal yang kita lakukan: pengumpulan data dengan data-data pokok yang kisi-kisinya sudah ada yang harus ditanya di dalam materi. Yang kedua, kita berdakwah, yang menyampaikan pesan dakwah kepada mereka ya, termasuk tentang Muhammadiyah. Barangkali ada yang belum kenal Muhammadiyah, membenci Muhammadiyah, nggak ngerti, dikira aliran sesat juga ya, kita sampaikan kepada mereka gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga tentu saja kita berusaha untuk belajar pada kehidupan mereka ya, belajar bagaimana mereka menghadapi kesulitan hidup dan seterusnya. Kita sebagai justru kitalah sebagai objek dari mereka, bahwa kita adalah orang yang sedang belajar kepada mereka, seperti itu ya. Oke ya teman-teman sekalian. Nah, setelah data ini terkumpul ya dengan baik, kemudian kita sudah pulang mendapatkan data ini. Tadi itu tahap terakhir adalah kita analisis. Tadi dikumpulkan datanya ya, mana-mana data yang kita butuhkan, apakah sudah dapat semuanya atau belum, sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan. Oh, bahwa si ini problemnya seperti ini ya, masalahnya seperti ini dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapat menemukan banyak hikmah, termasuk yang paling penting adalah dari hasil observasi ini kemudian kita dapat menentukan program bantuan apa yang cocok dengan kaum du'afa ini. Oke, Hamka Muda, demikian ya pembahasan kita hari ini tentang observasi kaum du'afa. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.